Terima kasih buat malam ini. Kami tahu Engkau Roh Kudus yang memegang kami. Roh Kudus yang membawa kami sampai sejauh ini. Roh Kudus yang menuntun kami, yang menciptakan kami lagi, sehingga kami menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Mari malam ini cengkeram kami. Mari malam ini bawa kami terbang. Mari malam ini bawa kami melihat keajaiban demi keajaiban. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya anugerah-Mu, kemenangan-Mu, belas kasihan-Mu menopang kami. Bahkan membawa kami lebih dan lebih lagi. Bawa kami ke next level. Bawa kami melihat semua kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Shalom. Saudara, ada banyak kesaksian dan saya berterima kasih. Saudara, pada waktu itu Tuhan berkata lewat Ibu Nani bahwa Ibu Nani bersama-sama dengan Bahtera dan khususnya Sion, saudara harus meredominate atau saudara menyerbu Bali. Saudara, dan buat saya itu adalah awal saudara Bahtera. Saudara, awal Bahtera itu dimulai di Bali. Dan ini seperti Bahtera periode baru. Dan Tuhan suruh memulai lagi di Bali. Dan kita tahu, terima kasih buat semuanya. Saya tahu berapa banyak saudara sudah berangkat. Saudara memegang daerah Kute dan kesembuhan terjadi. Saudara, begitu banyak orang Bali dilawat. Terima Tuhan Yesus, diurapi. Ada fotonya besar, Bapak Gedi pakai minyak urapan menyentuh semua orang. Saudara ya, jadi saudara, saya melihat keajaiban. Dan saya cuma mau cerita beberapa dari sisi saudara kami. Saudara, ada beberapa hal, saya tahu Bu Nani juga ke sana dan peperangan. Dan saya tahu saudara itu semua menjadi puzzle yang saling melengkapi. Tapi saya mau berkata bahwa Tuhan itu membuat next level. Dari apa yang tahun-tahun lalu, yang pada waktu Pak Daniel, Pak Yusak, Pak Agung masih hidup. Saudara, ada sesuatu yang ajaib. Kali ini kita buat total itu di 7 titik saudara. Saudara, dan setiap titiknya 3.000 sampai 6.000. Jadi saudara bisa jumlahkan saja. Bahwa hari itu kita buat pasar murah, anggaplah rata-rata 5.000 kali 7, 35.000 saudara. Saudara, dan itu sebuah keajaiban. Saudara, uangnya saudara tahu, tidak tahu dari mana. Dan Tuhan berikan kita semua kelimpahan. Kita bisa bagi sembako, minyak, hari itu langka. Tetapi Tuhan sediakan sampai kita dapat minyak berlimpah 35.000. Saudara, semuanya dapat minyak. Saudara bisa bayangkan. Mungkin buat orang yang tidak tahu di belakang layar apa yang terjadi, kelihatannya biasa aja. Tapi sebenarnya sangat spektakuler saudara. Saudara, ada beberapa lagi yang lebih spektakuler. Hari itu kita tidak panggil bupati loh saudara. Saudara, bupatinya itu yang bilang, ya, masa saya nggak diundang acara sebesar ini? Saudara, dan dia datang sendiri. Saudara bisa bayangkan. Tuhan sedang membuat keajaiban. Saudara, yang namanya Balai Budaya tempat kita KKR. Saudara, KKR-nya itu yang dewasa 3.000 sampai 4.000. Yang anak-anak itu 6.000 sampai 8.000 saudara. Yang pemuda maksudnya. Dan yang anak-anak saudara itu 5.000. Itu ajaib sekali. Saudara, itu kalau normal bayarnya mahal pol. Ratusan juta. Tapi hari itu mereka bilang begini, sudahlah Bali ini sudah 2 tahun sepi. Jadi pakai aja cuma bayar solar. Saudara, kita melihat Tuhan itu buat keajaiban. Kalau enggak kita enggak sanggup bayar itu saudara, mahal. Saudara, dan kemudian yang lebih dahsyat lagi, ada 500 saudara pandita Bali. Ya, pandita Bali, jadi orang Hindu asli dan paling tinggi sampai saudara level yang di bawah di Kute 500 orang.
Dan mereka berkata begini, masa ada gereja orang Kristen berdoa, kami tidak ikut berdoa. Saudara, dan mereka datang 500 orang. Saudara pikir siapa yang bisa buat ini? Kami tuh tidak undang Raja Bali. Saudara, dan Raja Bali undang kita. Saudara, dan pada waktu kita di sana, kita mulai, saya ini sudah siapin basa-basi. Ya, saya siapin lagu Nusa Satu Bangsa. Saya siapin pidato, saudara, kebangsaan. Bayangin, saudara. Baru datang, rajanya panggil saya dan bilang gini, Bu, ini nggak usah pakai macam-macam ya. Langsung aja rayakan Paskah. Saya pengen tahu perayaan Paskah. Sudah bisa bayangin nggak? Sama saya. Hah. Jadi kita semua lagu rohani, Pak. Iya. Semuanya khotbah langsung to the point Paskah. Iya. Saudara, dan Raja Balinya minta didoain sampai 3 kali. Tuhan sedang buat yang ajaib. Dan hari ini saya kasih kesaksian yang lain lagi. Saudara, sesungguhnya pulang dari Bali kami itu nggak punya uang, habis, ludes. Saudara Mahanaim sendiri habis lumayan banyak lah MM-an. Saudara, dan ludes, duit tuh ludes, benar-benar ludes. Saudara, dan kami cuma berkata, Tuhan, kami mau terus jalan, kami tidak mau berhenti. Kami mau kobarkan api kemuliaan. Saudara, dan tiba-tiba kami ditelepon. Saudara Gubernur Jakarta Pak Anies bilang begini, masa saya cuma buka buat sholat id, saya juga mau buat Kristen. Ada yang mau nggak ngisi JIS Jakarta International Stadion? Saudara, itu ya adalah stadion 2 kali lipat, 1,5 kali lipat besarnya daripada GBK. Baru Gres. Saudara, dan itu terbesar di Asia. Saudara, dan tiba-tiba dia bilang, pakai aja, gak usah bayar. Kami saya, pakai aja. Dan dia bilang pakai aja. Ya. Dan kalian pakai yang di dalam, sholat id yang di luar. Saudara bisa bayangkan. Dan hari itu Tuhan memberikan sekali lagi. Yang lucu, mereka itu minta kita berdoa buat bangsa-bangsa. Saudara, ya, dan mereka yang minta loh saudara, bendera bangsa-bangsa. Ya kami cetaklah bendera bangsa-bangsa. Bendera bangsa-bangsa kan semua ya, termasuk Israel. Saudara, dan kami nggak mikir sama sekali saudara. Tapi kemudian saudara ternyata heboh. Karena apa? Karena ada bendera Israel berkibar. Saudara, pada waktu kita nari. Dan saudara, tulisannya apa? Itu bukan lagi Jakarta International Stadion. Tapi saya tahu tidak ada satupun yang kebetulan. Seperti Tuhan berkata, itu dikunci untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu terus bekerja. Di tanggal yang sama, tanggal 27, saudara, itu ada rapat di Swiss. Saudara, dan rapat itu sebenarnya mengerikan sekali. Karena seluruh negara harus mengirimkan dutanya. Dan diancam. Pilihannya 2, saudara tanda tangan untuk menyerahkan haknya kalau terjadi pandemik lagi. Akan semua diatur oleh WHO, tapi saudara tidak usah beli lagi vaksin. Tidak usah beli lagi obat. Semua obat dikasih sama WHO. Dan kalau saudara tidak mau tanda tangan, saudara, maka saudara akan dikucilkan dan dibuat permasalahan. Tetapi saudara, hari itu pada saat kita ada di JIS, kita deklarasi, kita doa, kita perang. Dan saudara, ternyata batal. Karena apa? Lebih dari 50% negara tidak mau tanda tangan. Saudara, mungkin beberapa saudara tidak tahu bahayanya itu. Dan itu adalah awal kontrol dunia dalam segala sesuatu. Dan kita berdoa karena kita tahu di jam yang sama pada waktu kita perang di JIS, namanya kan Jakarta International Stadion, saudara, ada perang lain.
saudara di Swiss. Dan pada waktu itulah kita menang, saudara, dan itu gagal total. Saya cuma mau berkata, Tuhan ada di pihak kita. Kita lebih dari pemenang. Saya pasangkan sedikit klipnya. Saya berharap ini menguatkan, menyegarkan kita. Saudara, ini klip saudara yang ada pada waktu. Saudara, kami yang nyapu karena gedung itu kotor sama sekali. Saudara, inilah kita buat di stadion. Kita buka palit di stadion, saudara bayangkan. Saudara, kami nari, kami pokoknya kayak stadion milik kita sendiri. Mendatangkan keselamatan atas seluruh bumi. Semua musik dan semuanya kita pakai, saudara. Radiasi gelombang iman kebenaran, pasukan terdahsyatmu menguasai bumi. Dan inilah acara di Swiss. Hasil gagal total, saudara. Ini kami. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, bayangin ajaibnya. Nanti saudara ya, itu nggak mungkin kita bayar, saudara. Kalau nyewa, saudara, itu bisa 10 M, saudara. Tapi saudara, itu Tuhan berikan free. Saudara lihat tadi ya, saking masih kotor belum ada yang nyapu. Kita bawa 30 orang, saudara, buat nyapu bersihin, saudara. Karena debuan semua. Saudara dan Bapak Anies semuanya datang. Saudara DPR semua datang. Tuhan berikan free. Saudara bisa bayangkan. Sampai saya bilang ini, Tuhan, Engkau ini Tuhan yang merekayasa segalanya. Tuhan yang pengen buat kita itu menjadi penguasa. Pembawa lawatan. Orang-orang yang melakukan mujizat. Orang yang membawa kemenangan demi kemenangan. Saudara, dia berikan semua buat kita. Tapi seringkali bukan kita yang nunggu Tuhan. Tuhan nunggu kita. Tuhan nunggu kita kapan kita siap. Tuhan nunggu kita kapan kita bisa dipercaya. Tuhan nunggu kita seberapa kita ini merindukan, saudara. Yang namanya karunia dan bergerak dalam sign and wonder. Kapan Tuhan itu bisa jadikan kita penguasa-penguasa yang memegang seisi dunia. Yang memegang provinsi, kota untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi ya, bukan kita tunggu Tuhan. Tapi Tuhan tunggu kita. Saudara, ini ada contoh. Saya kasih contoh ya. Nah, ini kita, ini kita. Mari kita lihat. Tolong video yang kedua. Ini kita. Lihatin Miel. Saudara, dia panggil mic saya. Dia usir, saudara, karena dia gantian yang mau khotbah dan mimpin pujian. Saudara lihat. Oke, cuma segitu. Saya mau nanya, saudara. Saya ini sama cucu ya, pasti Bu Nani tahu rasanya. Seneng gak sih kalau cucu saya mimpin pujian? Seneng banget. Kalau dia khotbah, seneng gak sih? Bangga banget. Saya, saudara ya, dia gak usah ngerebut dan gak usah ngusir orang, minggir. Saya yang mau mimpin pujian, gak usah. Saya akan kasih mimbar kalau dia siap. Betul enggak? Tapi kenapa enggak? Kalau saudara tahu itu, mic-nya kami mute. Kenapa? Suaranya fals. Saudara, kami kemudian bawa ke pinggir. Hehehe, sini. Kenapa? Dia belum siap. Dia
Dia sangat pengen pegang mic dan mimpin pujian. Gayanya sih meyakinkan ya saudara ya. Tapi belum bisa ngomong. Belum bisa nyanyi. Wah kalau saudara terlihat selanjutnya, wah ada gaya begini, gaya begini, gaya tepuk tangan. Tapi gaya doang. Gak ada suara. Gak ada kemampuan di dalam. Gak ada isi. Cuma gaya. Dan banyak dari kita seperti itu. Kita berkata, kapan bagian saya naik? Kapan bagian saya diangkat? Kapan bagian saya diberkati? Saudara, Tuhan sangat pengen. Seandainya dia sudah bisa bicara, nyanyi, gak fales. Saya kasih. Pasti oma-oma semua akan bangga banget. Tapi belum. Belum bisa. Karena dalamnya, rohnya, kedewasaannya, kekuatannya, skillnya belum memadai. Cuma gaya, cuma lucu, tapi enggak benar, enggak ilahi. Ada banyak orang yang nari, cuma lucu. Ada yang nyanyi, cuma lucu. Saudara cuma gaya. Saudara ada yang deklarasi cuma gaya. Tapi yang di dalam ini tidak memadai, saudara. Tidak dewasa cukup. Tidak punya kekuatan cukup. Tidak punya pengetahuan cukup. Saya yang nunggu Miel untuk bisa kasihkan mic. Bukan Miel yang tunggu saya kapan saya rela. Karena dari awal itu sudah jadi kerinduan saya. Saya berdoa kita mengerti. Dan kenapa hari ini saya bawa tema tentang padang gurun? Karena semua yang mau dewasa, semua yang menjadi kuat, semua yang mau berbobot di dalam, semua yang mau jadi pemenang harus melewati padang gurun. Mari kita lihat saudara. Saudara, padang gurun bisa di awal, di tengah, di akhir. Padang gurun bisa terjadi kepada siapa saja. Saudara, di padang gurun ada ketandusan. Dan saya berkata kalau saudara tidak bisa mengalahkan ketandusan, saudara belum cukup punya bobot. Saudara harus mengalahkan kekeringan rohani. Saudara, ada banyak orang cuma di dalam kebaktian bisa nyembah. Tapi begitu di luar sendiri tidak ketemu Tuhan. Saudara, kau belum punya bobot. Kau cuma ikut-ikutan. Saudara, itu kekeringan. Saudara, padang gurun adalah orang-orang yang tidak bertumbuh. Dan sekali lagi, saya juga greget saudara sama Miel. Kenapa? Dia itu tahu semua kata, tapi gak mau ngomong. Saya tidak tahu karena dia bingung antara Inggris, Indonesia dan bahasa roh. Atau karena dia takut salah, saya gak tahu. Karena teman-teman sebayanya umur 2 tahun sudah pada ngomong saudara. Saudara, dia itu mendoakan orang tumpang tangan, usir setan, tapi semua pakai bahasa roh. Saudara, jadi dari kecil dia memang dengar 3 bahasa kan. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa roh saudara. Dan dia memilih bahasa roh. Jadi kalau tumpang tangan cuma gini. Saudara, kalau perang juga gitu. Bisa perang, bisa banget saudara. Tapi bahasa roh semuanya. Saya gregetan. Kenapa saudara? Ini anak kapan ngomongnya? Nah, banyak anak Tuhan juga sama. Saudara, dia ngerti firman. Dia ngerti saudara deklarasi. Dia ngerti peperangan rohani. Tapi tidak ngomong. Tidak dipraktekkan. Dan Tuhan bilang, kapan kamu ngomong?
Kamu cuma simpan semua teori. Dan kamu gak pernah praktek. Saudara, seringkali tanpa kita sadari. Ada kesunyian dan kesepian di dalam. Karena kita tidak biarkan Tuhan menembusi hati kita. Ada banyak orang Tuhan cuma boleh sampai di luar. Tapi Tuhan tidak boleh berurusan dengan yang paling dalam hatinya. Dan itulah padang gurun. Saudara, kadang-kadang di padang gurun kita perlu ditinggalkan banyak hal. Mungkin kita perlu kehilangan atau ditinggalkan uang. Ditinggalkan kekuatan. Supaya kita sendiri dengan Tuhan. Itulah padang gurun. Padang gurun tidak pernah diciptakan untuk menghancurkan kita. Padang gurun tidak pernah diciptakan untuk tempat selamanya. Padang gurun adalah cuma tempat transit untuk memaksa kita bertumbuh. Untuk memaksa kita menjadi dewasa. Dan saya berdoa setiap kita di sini. Mari menang keluar lewat padang gurun. Ini yang pertama. Saudara, yang pertama kita tahu. Sebuah pohon yang saudara tumbuh di padang gurun. Sebenarnya banyak saudara. Cuma yang paling terkenal kurma. Saudara yang tumbuh di padang gurun itu ada ara. Saudara ada pohon zaitun. Dan ada kurma. Kalau saudara tahu ketiga-tiganya itu luar biasa sekali. Pohon ara. Saudara itu manis. Dan kalau saudara makan satu aja. Itu cukup untuk satu hari. Saudara tidak perlu makan yang lain. Percayalah sehat dan kuat. Saudara, kita tahu pohon zaitun. Yang kalau diperas itu minyak. Bisa menjadi lampu. Itu minyak kesehatan. Itu minyak juga yang mengurapi raja-raja dan imam. Saudara, dan yang ketiga pohon kurma. Yang paling terkenal. Saudara, itu untuk ditanam kita tahu ceritanya. Harus digali 2 meter. Ditaruh bijinya. Dan ditaruh batu di atasnya. Supaya akarnya menembus. Sampai ke dalam. Dan saudara, pohon ara, pohon kurma ini. Saudara, tingginya bisa 30 meter. Saudara, umurnya bisa lebih dari 100 tahun. Dan Mazmur 92 ayat 13 berkata, orang benar akan bertunas, bertumbuh seperti pohon ara. Yang ajaib, pohon ara ini bisa merubah padang gurun menjadi oasis. Setiap kita mungkin harus lewati padang gurun. Saudara bisa jadi pohon zaitun yang mengeluarkan minyak. Saudara mungkin jadi pohon ara yang mengeluarkan manisan. Tapi saudara juga bisa jadi pohon kurma yang bahkan bisa menciptakan oasis. Tapi banyak orang, maaf kata, bersungut-sungut, marah, dan mati di padang gurun. Padahal itu tempat pembentukan. Itu tempat ajaib. Itu tempat kita ketemu Tuhan. Dan malam ini biar setiap kita berkata, Tuhan, aku mau keluar sebagai pemenang. Sebagai yang dipercaya. Sebagai yang dewasa. Dan aku layak untuk dipercayakan segalanya. Kita mau lihat yang pertama. Saudara, yang pertama adalah tempat bertemu dengan Tuhan. Saya bacakan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro. Sekali ketika ia menggiring kambing domba di seberang padang gurun, sampailah dia di gunung Allah. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri, katanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah.
Saudara, yang pertama, setiap kita harus ketemu Tuhan secara pribadi. Dan jangan pernah itu cuma satu kali. Tapi biasakan itu berkali-kali dalam hidup kita. Supaya kita menjadi semakin kuat, semakin besar, semakin dahsyat. Buat saya, pertemuan di padang gurun, istilah saya, selalu pertemuan termanis, pertemuan terajaib, yang sampai detailnya saya bisa cerita berjam-jam, saudara. Saudara, pertemuan saya di padang gurun pada waktu saya umur 3 tahun. Saudara, pada waktu saya kena kanker. Hari itu tiap hari sakit. Tapi tiap hari waktu itu papa saya, ini singkat aja. Kalau saya cerita, saudara, pertemuan saya di padang gurun itu banyak, saudara. Pertama 3 tahun. Kemudian waktu saya kena meningitis umur 9 tahun. Saudara, pada waktu saya di Belanda. Saudara, dan pada waktu anak saya Levi meninggal. Saudara, pada waktu Pak Petrus Agung, Pak Yusak, dan ibu saya meninggal dalam 1 tahun. Saudara, pertemuan saya di padang gurun banyak. Dan setiap pertemuan menghasilkan istilah saya nih, kurma-kurma yang mendatangkan oasis. Mendatangkan zaitun-zaitun yang meneteskan minyak urapan. Mendatangkan arah-arah yang selalu manis sampai kapanpun. Umur 3 tahun, waktu papa saya nanya, mau pakai iman atau mau pakai operasi. Hari itu saya pakai iman istilahnya, karena takut operasi. Dan setiap jam 12 malam sakitnya minta ampun. Papa saya akan bawa saya keluar. Karena kalau enggak saya nanti enggak tahan di dalam. Dan mengganggu adik saya, mama saya dan semuanya. Dan di luar, papa saya akan ajak saya untuk cerita, ngobrol tentang Tuhan dan nyembah Tuhan. Saudara, disitulah saya belajar tentang iman. Tapi disitulah pertama kalinya saya dengar paduan suara malaikat. Saudara, hari itu di tengah-tengah hutan, di atasnya itu terang. Dan malaikat menyanyi. Dan suara itu sampai hari ini tidak bisa lepas dari telinga saya. Kalau saudara bertanya, ada lagu-lagu Mahanaim yang punya irama-irama tertentu. Saudara, dan irama-irama itu adalah irama yang saya dengar. Malaikat menyanyi. Saudara, saya mau berkata buat setiap saudara. Saya bisa cerita. Saudara, tentang setiap perjumpaan saya dengan Tuhan di padang gurun. Pada waktu anak saya meninggal, pada waktu Levi di rumah sakit. Setiap kali saudara dia ditusuk, saya ini tidak kuat, saudara. Saya lari keluar. Dan saya cuma bilang, Tuhan tolong. Lebih baik saya daripada anak saya. Dan hari itu Tuhan bilang, sampai kapanpun engkau harus tahu. Itu perasaanku setiap kali melihat kalian menderita. Itu perasaanku kenapa aku berkata, Papa, lebih baik aku yang disalib daripada anak-anakku masuk neraka. Karena perasaan itulah, saudara, saya selalu rindu menginjil. Saya pengen bawa pulang jutaan miliaran anak-anak Tuhan di pelukan Tuhan. Tapi karena itulah saya nggak pernah
khawatir ngalamin apapun. Karena saya tahu Bapak itu selalu bilang, nak aku tidak tahan kalau lihat engkau menderita. Dan saudara harus punya perjumpaan dengan Tuhan. Setiap pribadi. Setiap pribadi. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan punya akar sangat dalam. Dan tidak peduli dimanapun, saudara akan merubah semua padang gurun jadi oasis. Saudara akan menjadi kekasih Tuhan setiap musim. Ada musim panas dan kita akan tertawa menari bersamanya. Ada musim dingin, tapi cinta kita tidak pernah dingin. Kita akan terus menyala. Saudara, ada musim kering, tapi kita tidak akan pernah kehabisan air. Karena dari dalam hati kita mengalir aliran air hidup. Bahkan ada musim hujan, tapi kita tidak akan pernah kebanjiran dan tenggelam. Tapi kita akan melihat sungai-sungai yang mengalirkan sungai kehidupan, sungai lawatan, sungai kesembuhan. Persoalannya, apakah engkau bertemu Tuhan? Saudara, di padang gurun. Ataukah di padang gurun kau isi dengan marah, kecewa. Sudah pada waktu saya hamil, saudara, anak saya yang ketiga, karena saya pelayanan di Bantar Gebang, dan bulan keempat dokter bilang anak saya akan lahir cacat total. Seluruh tubuhnya bengkak. Dan mulai bulan kelima saya sudah mulai pendarahan. Itu setiap hari, saudara. Saudara, dan hari-hari itu juga saya kena plasenta di bawah. Saudara, sehingga kalau saya berdiri pelayanan seperti ini, itu sakitnya minta ampun, saudara. Saudara, dan setiap kali saya di mimbar dan saya kesakitan, saya selalu berkata ada paduan suara di belakang saya, choir. Dan choirnya itu iblis. Choirnya bilang begini, masa kalau Tuhan baik, engkau menderita. Kalau dia baik, masa anakmu cacat. Kalau dia ajaib, kenapa dia tidak sembuhkan kamu? Saudara, itu choir terus bicara, saudara. Sekali lagi itu padang gurun. Dan saudara, padang gurun tidak membuat keadaan berubah. Tapi padang gurun harus membuat yang di dalam ini mengeluarkan sebuah ketetapan. Sebuah kemenangan. Sebuah ucapan syukur. Sebuah, saudara, perjanjian dengan Tuhan. Hari itu setiap kali saya khotbah nahan sakit, pendarahan, dan suara itu datang, saya akan makin teriak di mimbar. Saya bilang sekalipun anak saya lahir cacat, saya tahu dia baik. Sungguh amat baik. Sekalipun saya tidak melihat pertolongannya, saya tahu ini cuma perkara kecil. Saya boleh ikut merasakan penderitaannya. Sekalipun darah saya terus bertercecer. Saudara, hari-hari itu pada waktu saya pendarahan itu 1 tahun, saudara. Jadi tak selesai hari itu, pendarahan itu 1 tahun. Saudara, dan kalau saya pendarahan itu bukan netes kecil. Itu sampai pakai, maaf kata, pembalut untuk melahirkan. Dan saudara, itu masih ngalir. Kalau saudara tahu, salah satunya pada waktu KKR di Jogja. Sampai seluruh mobil itu darah semua. Dan saya harus pulang ke hotel, ganti lagi. Dan apakah itu membuat saya berhenti dan tidak melayani?
Hari itu saya senyum dan berkata begini, dengar iblis, kalau darahku harus bercecer. Ini sejujurnya ya, beberapa kali di mimbar, itu saudara netes darah saya. Jadi saya pura-pura ambil tisu, dan saya bilang maaf ada air tumpah. Saya ngelap, padahal itu ngelap darah saya. Saudara. Tapi hari itu saya bilang begini, please, saya bangga kalau darah saya boleh tercecer. Saya ambil bagian dalam darah orang percaya yang ditumpahkan dalam pelayanan. Dan pada waktu keputusan yang di dalam itu dibuat, maka tiba-tiba itu suara choir ini akan berhenti, saudara. Dia tahu dia tidak punya tempat. Dia tahu akar kita sudah menembus sampai ke batang air kehidupan. Dan tidak bisa dihentikan. Saudara, dan tiba-tiba saudara akan melihat semuanya berubah. Menjadi sebuah kemenangan, cinta, perjalanan, kemanisan. Dan istilah saya ini kalau sama Tuhan kan suka puitis ya. Saya berkata itulah waktu mengangkat anggur manis buat raja, segala raja. Buat saya anggur termanis yang saya bisa angkat buat raja. Bukan waktu saya diberkati. Bukan pada waktu saya menang. Bukan pada waktu semua berjalan lancar. Tapi anggur termanis. Pada waktu luka demi luka. Kelemahan demi kelemahan. Dan saya bilang, Rajaku, I love you so much. Tiap selku berdetak merindukan kau lebih dari apapun. Saya berharap setiap kita punya momen itu. Dan momen itu akan menjadi momen terindah. Dan anggur termanis yang diminum oleh sang raja. Saudara, dikatakan ada nyala api. Dan ayatnya berkata begini loh. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang. Saudara, ada banyak orang begitu ada masalah dalam hidupnya. Begitu ada saudara pergumulan, dia terfokus sama pergumulan itu. Dan dia sudah tidak bisa melihat cara Tuhan bicara dengan dia. Hari itu Musa sangat-sangat terpuruk. Diusir dari Mesir. Dari jenderal besar turun. Sampai jadi penggembala. Saudara, kalau saudara tahu kepangkatan, jenderal besar itu pangkatnya nomor 1 di bawah raja. Dan penggembala itu pangkatnya paling rendah. Jadi Tuhan itu bawa Musa dari atas turun terjun payung ban. Paling rendah. Dan harusnya Musa bisa berkata, aduh, mau menyala, terserahlah, gua udah pusing dengan diriku. Tapi ayatnya berkata, ketika Musa melihat itu, dia menyimpang. Hari itu Daud juga sama di Siklag. Saudara, istrinya diambil, anaknya diambil. Saudara, dia mau dilemparin batu. Dan di jalan, saudara, di jalan ada orang terkapar. Daud bisa berkata, sorry, saya sudah too much dengan masalah. Tapi Daud juga berhenti.
Hari ini seberapa kita punya waktu buat jiwa-jiwa? Seberapa kita berhenti dan kita ngurus rumah singgah, pergi ke rumah sakit mungkin doain orang. Seberapa kita turun dan berkata aku mau buat sesuatu buat semua anak cacat. Aku mau buat sesuatu buat para tunanetra. Atau kita berkata duitku udah mepet. Bagaimana mungkin aku ngurusin yang lain? Apakah kita masih bisa menyimpang waktu Tuhan memanggil? Atau kita terlalu egois dan tidak peduli? Padang gurun mengeluarkan keaslianmu. Dan biar hari ini kita menjadi orang-orang yang keluar sebagai pemenang-pemenang. Mengenal hati Tuhan dari padang gurun. Yang kedua, saudara. Saudara, itu tempat seleksi hukuman tapi demonstrasi keajaiban. Ketika mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun. Dan di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa ini akan keluar memungut tiap hari. Dengan cara itu aku menguji umatku, supaya aku tahu bahwa mereka taat kepada perintahku atau tidak. Saudara, tidak berhenti sampai di situ. Tuhan membelah bukit batu dan mengeluarkan air. Tidak berhenti sampai di situ. Tuhan mendatangkan tiang awan dan tiang api. Tidak berhenti sampai di situ. Kasut dan pakaian tidak menjadi buruk. Ada demonstrasi setiap kali saudara ada di padang gurun. Sion mengalami sangat banyak. Minyak keluar, madu keluar, air menjadi anggur, bahkan ada tetesan darah. Demonstrasi apa lagi yang kurang? Saudara, di Mahanaim nggak pernah keluar loh saudara minyak. Saudara, di Mahanaim nggak pernah keluar saudara madu. Gak pernah. Kurang apa demonstrasi di tempat ini? Tapi apakah itu hanya membuat saudara berkata, oh tamannya ajaib? No. Demonstrasi itu tidak pernah untuk saudara berkata ada taman yang ajaib. Tapi demonstrasi itu untuk membawa keajaiban itu masuk dalam hidupmu. Dan kau keluar, bawa keajaiban kemanapun engkau pergi. Saudara, keajaiban di sini bukan untuk jadi tempat sakral. Tapi keajaiban di sini untuk saudara ke rumah sakit menyembuhkan orang. Untuk saudara mengurapi dan berkata 5 roti dan 2 ikan. Dengan apa yang kau ada kau bagikan ke orang miskin. Saudara, keajaiban di sini harusnya membuat saudara ke pulau-pulau. Dan saudara berkata kalau Tuhan buat yang sama di sini, Tuhan juga buat yang lebih dahsyat. Di setiap tempat, kemanapun aku menjejakkan kaki. Jangan biarkan saudara jadi orang Israel yang melihat keajaiban itu every day. Tapi keajaiban itu tidak pernah masuk di jiwanya. Tidak pernah menyatu dengan hidupnya. Dan tidak pernah dia mengerti hati Tuhan.
bahwa keajaiban itu bukan tamannya, bukan mananya, tapi keajaiban adalah pribadi Tuhan sendiri yang berjalan dengan engkau. Kami sedang mengutus ke 34 provinsi. Sekali lagi, kami buat retret, saudara di 34 provinsi, saudara dan yang kami utus anak-anak muda. Dan kami sekali lagi bersyukur melihat anak-anak itu. Saudara ada cerita, satu anak saudara ya diutus ke Kalimantan saudara. Dan singkat cerita dia berbuat kesalahan, dia masuk penjara. Saudara, dan hari itu pada waktu dia masuk penjara, padahal diutus buat pelayanan saudara ya, tapi karena sebuah kesalahan masuk penjara. Saudara, dan hari itu semua saudara, penjara itu penuh sampai tidak bisa tidur. Satu ruangan yang harusnya cuma muat buat 10 orang itu diisi 40 orang saudara. 40 orang, jadi ada yang tidur berdiri, ada yang tidur duduk saudara, sampai seperti itu. Nah yang lebih mengerikan lagi, kalau orang baru itu harus dalam tanda kutip dimos, dikerjain, digundulin, bajunya diambil, pokoknya segala macam lah saudara. Ya, dan digebukin. Tapi hari itu pada waktu dia masuk situ, saudara, dia itu nyanyi karena takut ya. Karena takut, karena tegang, saudara, dia nyanyi bahasa roh saudara. Saudara, dia nyanyi bahasa roh sekeras-kerasnya. Saudara, dan ada satu orang tiba-tiba nangis. Dan orang ini berkata, doakan saya. Dan didoakan. Dia bilang, saya sakit sesuatu, didoakan sembuh. Saudara, dan orang ini cerita, dia ini anak pendeta. Tapi kemudian marah dengan Tuhan, jadi preman. Masuk penjara dan jadi penguasa penjara hari itu saudara. Dan saudara, karena dengar anak ini bahasa roh, tiba-tiba ingat masa lalunya dan minta didoakan dan sembuh. Dan hari itu saudara bisa bayangin ya, di tengah dia masuk itu, hari pertama masuk sel yang 40 orang, tidak bisa tidur. Orang ini tiba-tiba bilang begini sama polisinya, ini anak pisahkan, saya kasih kasur sendiri, tidur di ruang ber-AC, karena dia saya yang jamin. Tiba-tiba berubah. Saudara, tidak selesai di situ. Saudara, orang ini bilang begini, mulai sekarang bagianmu cuma satu, nyanyi dan khotbah. Nah, nyanyi dan khotbah, pokoknya saya pengen dengar pujian, saya pengen dengar khotbah setiap saat. Saudara, dan dia bilang, dan soal makan, soal minum, soal HP, soal apapun kebutuhanmu, saya yang jamin. Saudara, dan anak ini dari yang biasa-biasa kalau khotbah, pokoknya apapun lah, doa sungguh-sungguh, Tuhan saya khotbah apa, nyanyi juga sungguh-sungguh. Namanya padang gurun itu kayak begitu saudara. Dan setiap hari dia khotbah di depan semua para nabi. Dan setiap hari puluhan orang didoakan, minta dibaptis. Karena padang gurun berubah jadi kebun buah-buahan. Kita percaya Tuhan kita ajaib. Anak ini takut, ya. Anak ini gemetar, ya. Saudara, dia tahu dia salah, ya. Saudara, tapi disitulah ada yang lumpuh berjalan. Ada yang sakit, saudara, sudah bertahun-tahun tidak bisa lurus tangannya, lurus. Karena keajaiban tidak pernah tinggal, saudara, di satu tempat. Tapi keajaiban bersama saudara kalau saudara berjalan bersama Yesus. Amin.
Saya berharap keajaiban sangat kental masuk dalam hidupmu. Dan kalau di rumah tuh harusnya tinggal ngomong begini. Dalam nama Tuhan Yesus, itu madu keluar, hidup saya manis terus. Tidak ada kepahitan dalam hidup saya. Saudara, itu minyak katanya ada 22 jenis, betul ya? Saudara, wah katanya lebih lagi. Sekarang berapa? 24 tadi ya Bu Nani ya. Maaf, mata saya kalah jauh sama Bu Nani. Saudara, bayangkan. Itu ada minyak terobosan, ada minyak cinta, ada minyak kesembuhan, ada minyak kelimpahan, ada minyak susu dan madu. Ini maaf. Harusnya kalau semua itu saudara nikmati. Ini penuh sesak, lawatan, kaya raya, kemenangan demi kemenangan. Harus terjadi dalam hidupmu. Amin. Ini aminnya kok hilang ya, enggak ada nih. Saudara, keajaiban itu enggak di taman loh. Keajaiban itu bersama. Bersama. Saya berdoa, please. Kalau saudara berpikir keajaiban cuma di taman, Tuhan bisa ngamuk. Dan kalau saudara kayak orang Israel, saudara lihat keajaiban every day. Dan kau tidak bisa masuk di dalamnya. Imanmu tidak bertumbuh. Hatimu tidak melonjak. Ada yang salah. Ada yang salah dengan itu. Kita lihat yang ketiga. Saudara, langsung yang ketiga ya. Tempat proses didikan dan merendahkan hati. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Di padang gurun 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau ini berpegang pada perintahku atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu. Membiarkan kau lapar. Memberikan kau makan mana yang tidak kau kenal. Juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu. Kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Saudara, ada yang namanya melihat kedalaman hati. Ya. Ada banyak orang tidak mengenal kedalaman hatinya. Saya ini bersyukur. Sekali lagi proses kedalaman hati pertama kali Tuhan buat pada waktu saya di Belanda. Saya sudah berkali-kali cerita. Saya ini anaknya Pak Yusak, lihat mujizat, jadi pemimpin, pintar, diberkati, saudara cantik, kurus. Komplit lah menurut saya komplit. Kurang apa lagi? Saudara, dan begitu saya ke Belanda, benar-benar Tuhan buat saya lapar. Saudara, dan habis merendahkan hatimu. Saya juga tidak tahu kenapa ya manusia itu bisa tidak mengenal hatinya. Kalau enggak direndahin sampai rendah-rendahnya. Bam, saudara. Saya tuh tidak pernah merasa sombong loh saudara. Saya ini merasa baik-baik saja. Tidak tahu keadaan diri saya. Sampai hari itu yang pertama, saudara, muka saya itu ternyata tidak tahan sama susu dan keju. Saudara, di Bandung tidak pernah makan itu, di sana makan itu semuanya jerawatan. Saudara, dalam sebulan saya naik 5 kilo. Dalam 3 bulan saya naik 15 kilo. Saudara, dan saya jadi tidak pede banget dengan badan saya. Saudara, itu belum selesai dengan muka jerawatan, badan gendut. Saya dibuat tidak bisa bahasa Belanda sehingga semua orang menyebut saya bodoh. Saudara, dan hari itu saya tidak ada pelayanan. Pelayanan saya, saudara,
Cuma angklung seperti yang saya pernah cerita sama saudara, rendah, kelenting, cuma begitu. Saudara, dan tiba-tiba keluar detrumi. Saudara, tiba-tiba setiap kali saya lihat orang pelayanan, saya iri. Saudara, saya lihat orang pelayanan, saya ngomong gini, ngomongnya aja E-nya berapa kali, saya hitungin E-nya. Dia tadi ngomong 5 menit, E-nya 10 kali. Saudara, saya mulai, saudara, gak percaya Tuhan. Saudara, saya kehilangan jam doa saya. Saya mulai pergi sama teman-teman dugem. Pokoknya tiba-tiba saudara, saya lihat hati saya. Dan hari itu Tuhan bilang begini, ketika kamu tidak terima apapun yang baik dari saya, ternyata terbukti kamu tidak mengasihi aku. Kamu cuma butuh aku. Saudara, Tuhan mulai berkata, lihat hatimu. Saya kalau mau cerita, saya melihat hari itu pertama kalinya. Saya melihat hati saya yang asli. Ular, saudara. Di dalam ini ular. Hari itu karena saya nggak lulus-lulus, saya panggil joki. Sehingga saya bisa lulus dengan mudah. Saya menghalalkan segala macam cara. Saya pelarian dengan pacaran kiri kanan walaupun tidak serius. Saudara, semuanya saya lakuin. Dan saya cuma berkata pada waktu Tuhan bongkar hati saya, marahnya saya, berontaknya saya, irinya saya, kecewanya, tidak percaya dengan Tuhan. Saya cuma bisa berkata, Tuhan, aku ini ular, benar-benar ular. Dan aku butuh Engkau untuk ciptakan aku lagi. Aku tahu kesombongan, kemalasan, pemberontakan, tidak ada yang baik. Dan banyak orang tidak pernah mengerti kedalaman hatinya. Sehingga Tuhan tidak bisa sembuhkan dia. Banyak orang tidak tahu sombongnya. Banyak orang tidak tahu tidak percayanya. Dan mereka berpikir baik-baik saja. Dan jangan pernah berpikir itu sembuh begitu saja ya. Itu butuh dididik. Tumbuh lagi kayak rumput, disabet lagi. Ada kejadian kecil di Bali yang membuat saya tuh geleng-geleng kepala sama diri saya sendiri. Saudara, pada waktu di Bali, Mahanaim pegang beberapa tempat. Salah satunya pegang, saudara, di satu tempat yang pegang Pak Luki. Saudara, di tempat saya namanya Abang, itu semuanya baik-baik saja saudara. Tidak ada peristiwa yang spesial lah. Saudara, tapi di Abang itu hujan dan kemudian becek semuanya. Nah, pada waktu becek, Pak Luki itu datang jam 3 pagi di lapangan. Dan dia lihat itu becek semuanya. Pak Luki langsung saudara, ya, celananya itu digulung, lepas sepatunya. Saudara, dia cari pacul apapun yang adalah saudara, dan dia mulai macul tanah yang kering buat nutup yang becek. Saudara, melihat Pak Luki seperti itu, semua pemimpin yang lain ikut tak saudara. Jadi ada Pak Fendi, ada pokoknya semualah pemimpin-pemimpin. Akhirnya saudara, ada yang cari pasir, ada yang ngangkatin batu, pokoknya mereka semua kerja. Nah, saudara, di grup itu, grup kami ya Mahanaim, wah saudara, banyak banget komen. Dipotret pada waktu Pak Luki, buas lumpuran semua segini. Pada waktu yang ini ngangkat, dan semua komennya itu, wah keren-keren saudara. Inilah pemimpin sejati. Dia memberi contoh, ini loh namanya Mahanaimers ya, kerja tidak menyerah. Wah pokoknya komennya keren-keren saudara. Nah, saya ini kan di tempat lain. Tidak ada kejadian apa-apa dan tidak ada yang masukin foto saudara.
Saudara cuma kayak begitu loh. Harusnya ini jadi pemimpin. Ini kalau normal kan ikut seneng ya. Wah, anak buah saya hebat. Anak buah saya ini tidak menyerah, pantang menyerah. Anak buah saya keren, macul pagi-pagi jam 3. Anak buah saya nguruk loh, harusnya kan bangga ya. Saudara tahu gak yang timbul? Kok semua yang dipuji orang lain ya, enggak saya. Memalukan. Begitu acara mulai, saudara saya langsung ambil pijat refleksi. Saudara ada tentara-tentara duduk, saya langsung duduk di situ, mijet refleksi. Tapi kalau mau jujur ya, bukan karena saya pengen melakukan dengan cinta, pengen dipotret saudara. Dan dibilang Ibu Iin pijat refleksi. Dan Tuhan itu baik, tidak ada yang motret. Pintar Tuhan itu. Saudara sudah mijet ketiga, kok tidak ada yang motret ya. Sampai saya bilang gini, Tuhan aku ini parah banget. Betapa hatiku ini licik minta pujian. Kan kebangetan ya saudara. Saudara bisa bayangin gak sih memalukannya hati ini. Jadi saya pijat refleksi itu tidak ada. Pengen jiwa-jiwa, pengen melakukan. Enggak, cuma pengen dipotret. Dan pengen bilang gini, wah Ibu Iin pijat refleksi nih. Ya enggak. Saudara dibandingkan mereka yang bangun jam 3 macul. Tidak ada apa-apanya pijat refleksi. Ya tidak ada yang motret saudara. Dan itu saja mengganggu saya. Karena tidak ada yang motret. Setelah ketiga gak ada yang motret, saya berhenti saudara. Saya berhenti duduk di pojok dan saya bilang ini, Tuhan gila saya. Bagaimana hatiku bisa seperti ini? Tolongi aku Tuhan. Tolongi aku Tuhan. Itu cuma salah satu kejadian. Ada satu kejadian yang sampai hari ini saya tidak pernah lupa dengan Pak Petrus Agung. Saudara, hari itu kami menghadap konglomerat. Karena kami dipanggil sama konglomerat. Saudara, dan dia tanya gini. Aku ini punya uang sekitar 7M. Dia bilang. Jadi kalian boleh majukan proposal. Ngomong aja apa. Saya akan teken. Nah, saudara, dan kemudian Pak Petrus Agung ngomong. Saya ngomong. Saudara, dan kemudian singkat cerita. Saudara, Pak Petrus Agung kan biasalah ya. Pintar ngomong lebih dari saya. Saudara, dan orangnya ngomong begini, oke, kalau gitu Pak Petrus Agung saya kasih 5M, Ibu Iin 2M. Wah, saya ngamuk saudara dalam hati. Kok gini ya? Tapi saya diem di depan donaturnya, diem lah saudara ya. Saudara, tapi masuk mobil saya berantem saudara. Saya bilang gini, Kak, saya manggil beliau Kak, nggak ada ya, kamu 5M, gua 2M. Walaupun itu nanti keluar 5M, 2M, bagi 2. Saya bilang begitu. Itu donatur saya ya, bukan donatur elu. Gua baik ngajak elu. Ngomongnya begitu loh saya saudara. Saudara Pak Agung, saya pikir hari itu dia baik hati dan berkata, iyalah itu donaturmu gitu ya. Dia bilang gini, enak aja. Dia ngasih ke saya 5, itu anugerah. Dia ngasih ke elu 2, itu salahmu, tidak pintar ngomong. Dia jawab begitu saudara. Saudara mau tahu, ada 2 hamba Tuhan yang kelihatannya di depan jemaat sangat baik, berantem di mobil. Gara-gara duit 7M yang belum di tangan baru cek. Dan sekali lagi Tuhan itu ajaib. Dan Tuhan tiba-tiba bilang, berantem, lihat hatimu kan, gak usah, dua-duanya gak dapet. Saudara, selesai kami berantem, 3 hari kemudian ditelepon. Pak, tidak tahu kenapa uangnya tidak bisa cair. Jadi maaf ya, tidak ada yang dapat. Sejujurnya pada waktu terjadi kami berdua ketawa saudara. Kami ketawa dan sampai kami bilang gini, malu banget ya. Kita itu separah itu. Buat duit segitu aja berantem. Itulah hati. Tapi setiap kali Tuhan bongkar hati saya ya.
Saya sekali lagi membuat saya belajar. Tapi berapa banyak orang yang merasa dirinya baik, padahal di dalamnya penuh dendam. Berapa orang yang merasa dirinya, saudara, murah hati, padahal pelitnya minta ampun. Saya tuh kadang-kadang kesel sama donatur. Saudara, kalau donatur itu ada yang, aduh, ini salah satu cerita. Pada waktu pandemik, saudara, ada orang itu ngasih 10 juta waktu pandemik awal. Saudara, tapi 10 juta, wah cerewet ya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, dia ini bukan orang miskin, bukan. Saya tahu uangnya MM-an lah, saudara. Tapi hari itu dia ngirim ke Mahanaim 10 juta dengan panjang lebar, saudara. Saudara, dia bilang, Bu, ini beliin masker. Ya, awas harus pakai masker. Ini beliin ini. Waduh, panjang lebar. Dia bilang, Bu, saya nggak mau ya kalau uang saya dipakai untuk yang tidak benar. Wah, segala macam, saudara. Sampai saya ngomong begini sama teman saya. Ini kesel aku, pengennya tak balikin aja uangnya. Ya. Satu sisi Tuhan bilang, kamu itu loh sombongnya minta ampun. Kamu itu diberkati aku. Sehingga kalau ada yang cerewet, ya, kamu itu langsung sombongnya pengen balikin aja. Tapi satu sisi, saudara, memang ada orang-orang yang ngasih 10 juta aja. Sepertinya ngasih, saudara, banyak banget. Dan mau ngatur Tuhan, ngatur pelayanan. Hari ini saya tidak tahu dengan hatimu. Mungkin ada hati yang belum sembuh. Mungkin ada hati yang luka. Mungkin ada hati yang kecewa. Mungkin ada hati yang setiap kali dengar firman Tuhan ngomongnya, mana buktinya? Mungkin ada hati yang selalu bilang, itu kan Bu Iin. Tapi bukan saya. Mungkin ada hati yang berkata dan curiga sama Tuhan. Tuhan selalu kasih yang jelek dalam hidup saya. Yuk beresin hati. Karena padang gurun adalah tempat untuk membongkar hati. Ada satu cerita, ini awal sekali pelayanan. Dan buat saya ini pelajaran bagus banget. Saudara, hari itu saya ikut pertama kali retretnya Sion. Dan hari itu yang khotbah Pak Awon Datu. Pada waktu dia khotbah, saudara, itu juga pertama kalinya. Jadi saya itu kalau dengan Sion punya banyak nostalgia, saudara. Karena pertama kalinya saya perjamuan kudus antara saya dengan Tuhan sendiri. Itu pertama kalinya juga di retret Sion Selat Bintana. Saudara, dan hari itulah saya angkat dan tiba-tiba itu suara bergema di hati. Saudara, dan suara itu berkata, kalau engkau tidak bisa bilang ya untuk semua yang aku minta, tidak usah ambil perjamuan itu. Saudara, dengan air mata saya bilang, aku mau Tuhan. Aku akan bilang ya buat semua yang kau minta. Tapi begitu saya minum, sejujurnya hati ini curiga. Kalau Tuhan minta yang aneh, kalau Tuhan bikin saya menderita, kalau Tuhan tiba-tiba mempermalukan saya, bagaimana? Dan puji Tuhan, ajaibnya, tiba-tiba Pak Awon Datu itu khotbah. Sampai hari ini saya masih ingat. Dia khotbah, dia bilang begini, hari itu saya masih jadi mahasiswa. Dan hari itu kami mahasiswa makanannya di STT gak enak sekali. Selalu cuma nasi sama ikan asin atau nasi sama kerupuk sama ya sayur. Dan hari itu kami semua suruh melayani KKR di sebuah gereja besar. Dan sebelumnya disuruh puasa semuanya. Kami suruh puasa 24 jam. Melayani KKR, KKR-nya diberkati Tuhan luar biasa, keajaiban. Kemudian selesai KKR, seperti perjanjiannya, saudara, itu gereja menjamu dengan semua makanan terbaik.
ada ikan, ada ayam yang sudah 1 tahun mungkin tinggal di STT, kami tidak lihat. Begitu kami semangat mau makan nih, sudah mau ngambil piring, tiba-tiba rektornya berkata begini, maaf Pak, semua anak buah STT saya sedang puasa, jadi tidak bisa makan hidangan ini. Dan dia bilang, wah kami kesel sekali. Kan janjinya puasa selesai kalau KKR selesai. Kemudian rektornya bilang, anak-anak silahkan salaman dan pulang. Saudara, dia bilang perjalanan dari tempat itu ke rumah 1/2 jam jalan kaki. Saudara, pada waktu mereka sedang jalan, saudara, rektornya lewat dengan mobil saudara dari penyelenggara KKR. Mereka lebih marah lagi, tuh kan. Tapi begitu mereka sampai ke rumah, saudara, mereka masuk ke tempat. Mereka kaget, mereka lihat meja besar. Dan semua makanan tadi pindah ke situ. Rektornya tunggu dan berkata, anak-anak, kalau tadi kita makan di situ, paling kita makan 2 piring dan sudah sungkan. Tapi kalau kita makan di rumah, kan kita bisa sepuas-puasnya. Saya tadi mintakan supaya semua dibawa pulang dengan alasan kalian puasa. Supaya makanan ini kita bisa atur sampai kita bisa makan buat besok dan buat besok lagi. Ya, kita atur, kita sisihkan dulu ayamnya supaya kita selama 3 hari akan pesta terus. Saudara, mereka diam. Mereka terlanjur memaki rektornya. Dan mereka tidak tahu yang lebih baik sedang disediakan. Hari itu Pak Awonda tuh khotbah dengan sangat kuat dan lucu sekali. Saudara, dan Tuhan cuma ngomong begini, sampai kapanpun nak, jangan pernah curiga dengan aku. Aku selalu berikan lebih baik dari yang pernah kamu pikirkan. Hari ini, kalau masih ada hati yang curiga, saudara tidak akan keluar dari padang gurun. Kalau kita belum bisa beresi hati kita. Kalau kita belum bisa jujur. Kalau kita belum mengenali sedalam, seluka apa, sekotor apa hati kita. Tuhan bilang, ayo, maukah engkau sembuh? Banyak dari kita tidak pernah mau sembuh. Sampai mungkin kayak perempuan itu yang 40 tahun di kolam Bethesda, 38 tahun. Karena hati kita tidak pernah percaya, hati kita tidak pernah sembuh. Saudara, padang gurun masih banyak, tapi saya tidak perpanjang. Saudara yang mau PowerPoint-nya, saudara bisa minta di belakang, itu punya Tuhan bukan punya saya. Tapi malam ini saya cuma mau berkata, ini pesan Tuhan dari hati Tuhan. Ayo keluar dari padang gurun dengan sebuah kemenangan. Tuhan menunggu kita. Saudara, padang gurun adalah tempat raja-raja dilantik. Padang gurun adalah tempat Joshua, penerus-penerus Elisa, mereka yang menerima double porsi dilantik. Padang gurun adalah tempat, saudara, orang yang disebut terbesar dalam kerajaan surga, namanya Yohanes Pembaptis, menerima penuhan roh. Padang gurun yang membuat Joshua
menjadi seorang pahlawan yang merebut seluruh Kanaan. Padang gurun yang merubah Daud. Bukan anak kecil, bukan raja yang seperti Saul, tapi raja yang tahu detak hati Tuhan. Jangan curiga sama Tuhan dengan berpikir ingin menyusahkan saudara. Tuhan tidak pernah menyusahkan saudara. Tuhan menjagai kita. Karena itu kita harus lewat padang gurun. Supaya kita kuat, dewasa, tidak terjebak, mengenali ular yang ada bahkan di dalam hati kita. Yang membuat kita sampai puncak destiny. Saya mau kita nyanyikan lagu lama saudara. Ya. Lagu ini lagu lama yang berkata jamin aku di lembah penentuan. Hari-hari ini saya merasa Tuhan berkata sudah tidak ada waktu lagi. Aku butuh menjamin kalian. Aku butuh mengangkat kalian. Aku butuh melengkapi kalian. Aku butuh membuat kalian menjadi pembawa-pembawa keajaiban. Tapi sekaligus dia berkata aku terpaksa masukkan lagi kepada pendidikan, kepada padang gurun, kepada saudara training center. Hari itu Lala masuk training center buat jadi putri Indonesia. Saudara dia tingginya sudah 165. Waktu dia masuk putri Indonesia beratnya sudah 50 saudara. Tapi masuk training 3 bulan. Saudara mau tahu dia turun berapa? 15 kilo. Sampai masuk rumah sakit. Dia bilang sama saya, Mami, training itu mengerikan beratnya. Kami bangun jam 4 pagi. Harus dandan cantik. Tidak ada yang namanya putri Indonesia atau Miss Earth. 1 menit pun boleh kelihatan jelek. Jadi saudara dari jam 4 pagi itu sudah dandan. Saudara dan harus cantik sampai jam 12 malam. Saudara dia pakai high heels. Dan paling rendah itu 7 cm. Saudara. Paling rendah itu saudara. Saudara tidak boleh ada yang cembetut. Kalau nangis saja sudah dikeluarkan. Harus ceria terus. Saudara pelatihannya banyak dari soal kekuatan, tata krama, cara jalan. Saudara politik, apa sajalah, kesenian. Dan pada waktu itu Tuhan bilang begini, lo itu training putri Indonesia lo. Saudara ini putri dan putra kerajaan surga. Amin. Kalau berat sedikit kok marah. Saudara itu tidak boleh kelihatan jelek. 24 jam harus senyum. Kenapa? Putri kerajaan surga. Putra kerajaan surga. Amin. Ya. Tapi seringkali kita berontak kelihatannya sungut-sungut, marah-marah. Saudara tahu syarat pengangkatan. Tidak bercacat, tidak bercelah. Tapi waktu Tuhan operasi hati kita, bongkar hati kita marah. Kita bilang jangan sentuh. Kita kabur. Tadi pagi itu kami masuk dalam doa penyembahan jam 7 sampai jam 9. Dan ada sebuah penglihatan. Saudara lucu penglihatannya. Dan penglihatannya yang lihat banyak saudara. Setiap orang jadi kami menyembah masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saya bilang ini Tuhan bilang semua orang ya akan berhadapan dengan Tuhan. Dan pada waktu itu saya tuh lihat. Beberapa anak itu setiap kali Tuhan datang dan mulai menghajar. Mulai ngomong begini, ini harus dipelajari. Ini latihan. Kabur saudara. Kabur. Terus dalam doanya. Saya bilang Tuhan tolong kami. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dididik, dilatih jadi pahlawan. Jangan kabur, tolongi kami.
Dan begitu selesai kami cerita-cerita, Pak Steve Alfa bilang, iya tadi saya lihat Tuhan bilang ini, duduk latihan ngitung. Karena di depan ada banyak peperangan yang kamu harus hitung. Tapi belum selesai saya bilang ini, Tuhan terlalu susah, pergi. Saudara, dan Tuhan bilang, balik. Kamu akan ngulang dan ngulang dan ngulang. Kalau kamu tidak lulus soal itu. Saudara, memang Pak Steve Alfa ini parah kalau ngitung, saudara. Jadi kalau perang, kalau apapun juga tuh saudara ada hitungannya. Dan banyak kali dia tidak bisa ngitung, saudara. Dia milih meledak. Saudara, kalau saudara meledak itu juga saudara tidak ngitung. Karena di dalam peperangan saudara marah, saudara bisa kena panah. Saudara, dan itu penglihatan. Terus kemudian Ibu Ruth juga lihat yang sama. Jadi Tuhan bilang begini, bangun, kamu masih terlalu banyak santai. Dan dia ngomong di hati gini, apanya santai? Aku ini udah kurang tidur. Tuhan bilang, gitu kok ngajar pengabdian. Ngomong terus, bantah terus. Saudara, setiap kita hari-hari ini sedang sangat dididik ulang. Ini anak saya Joshua. Ini soal hati. Dia sampai bilang, aku ini gawat ya. Saudara, dia itu seumur hidup selalu merasa kalah dari kokonya. Memang waktu kecil, kokonya itu, aduh saudara, kalau menghina itu ajaib. Dari kecil dia hitam, kokonya putih. Jadi kokonya kalau manggil dia itu orang Afrika. Itu kode berkata, lu hitam banget sih. Gitu. Saudara, kokonya itu ganteng, dia kurus kering. Saudara, dulu kokonya selalu bilang dia anak kampung. Dan orang-orang tuh selalu bilang begini, ini kokonya kenapa ya? Kayak raja banget, muda, ganteng banget. Yang adiknya kurus kering. Saudara, kokonya itu IQ-nya 140. Stephen itu IQ-nya 140, saudara. Saudara, sehingga di sekolah dia selalu, saudara, IQ itu nomor 1 sesekolah. Joshua itu IQ-nya 127. Saudara, dan kokonya seringkali bilang begini, IQ jongkok, padahal enggak, 127 itu sudah superior. Tetapi dibanding kokonya jauh, saudara. Saudara, ada banyak lah. Nah, terakhir, saudara, ada pertandingan bola. Saya enggak tahulah Stephen itu taruhan apa, saudara Joshua itu taruhan apa. Dan ternyata klubnya, kokohnya yang menang. Saudara, itu pertandingan jam 12 malam. Dan begitu pertandingan dimulai, Joshua itu tiba-tiba bisa doa bilang begini sama Tuhan. Tuhan, seumur hidupku kalah terus sama kokoh. Kali ini buat kokoh kalah. Saudara, dan dia mulai tiba-tiba keluar. Ya bilang begini, aku ini yang pelayanan loh. Kokohku itu enggak pelayanan. Masa kamu belain kokohku? Saudara, dan ternyata kokohnya lagi yang menang, saudara. Dan ini klub bola yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Dan dia kesel banget dan dia bilang, why? Kenapa aku harus selalu kalah sama Koko? Saudara, ngeri. Di tengah Tuhan berkati dia. Di tengah Tuhan berikan istri, anak-anak yang ajaib. Saudara, dia masih marah. Hanya soal yang gak make sense. Merasa Tuhan selalu buat kokonya lebih pintar, lebih ganteng dari dia. Saudara, tapi itulah hati. Dan kita ini perlu dibongkar dan dibongkar dan dibongkar. Saudara, kita ini perlu hari ini. Tuhan bilang, kamu tidak keluar. Kamu tidak boleh kabur. Aku tidak bisa berikan yang besar. Kalau kamu tidak beresi yang di dalam. Kamu tidak beresi yang di dalam. Sekali lagi waktunya tidak lama. Dia pasti datang. Apakah kita mau? Kalau saudara mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, jamin kami di lembah penentuan. Tapi dijamin seringkali lewat ujian, lewat pendidikan, lewat pukulan,
lewat hajaran. Jangan curiga, Dia sedang memulihkan kita semua. Jamin kami di lembah penentuan. Jamin kami di lembah penentuan. Waktu Kau mau angkat kami, waktu Engkau mau bawa kami dalam lawatan, waktu Engkau mau percayakan banyak hal, jamin kami. Mari Tuhan. Hujan awal dan hujan akhir Bersatu lagi kan lawatan. pemulihan keajaiban Telah datang, sudah datang. jamin kami. Jamin kami di lembah Jangan biarkan kami tidak diangkat. Jangan biarkan kami ditolak. Jangan biarkan kami gagal. baru, bukit mengalirkan Susu dan madu, dan madu. hujan awal, Hujan awal dan hujan akhir bersatu lahir. kan lawatan laut pemulihan keajaiban Sudah datang. sudah datang. Kami tahu di depan ada pengangkatan. Kami tahu di depan Engkau mau berkati kami banyak. Kami tahu di depan ada peperangan besar. Kami tahu di depan Engkau mau percayakan kami karunia dan berkat. Jamin kami Tuhan. Kami mau percaya pada waktu Engkau biarkan kami masuk dalam padang gurun. Biarkan kami bertemu dengan Engkau. Biarkan keajaiban itu masuk di dalam hidup kami karena kami jalan dengan Engkau. Biarkan kami dicabut, diberesi semua kelemahan di hati kami. Supaya di depan kami tidak terhilang. Supaya kami tidak tertinggal pada waktu pengangkatan. Supaya kami tidak berubah setia pada waktu kami diberkati. Supaya kami tidak marah pada waktu kami menghadapi peperangan. Jamin kami Tuhan. Jamin kami. Mari Tuhan terus-terus. Kami di lembah penentuan sampai gunung mengiriskan anggur baru, bukit-bukit mengalirkan susu dan madu. Hujan awal dan hujan akhir bersatu lagi kan lawatan tahun pemulihan keajaiban sudah datang. Jamin kami di lembah penentuan sampai gunung mengiriskan anggur baru, bukit mengalirkan susu dan madu.
percaya